Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, hari ini kita mendengar kabar berita kematian dari seorang jurnalis senior Al Jazeera, yaitu Shirin Abu Aqilah, sebagai seorang syahidah, seorang yang mati syahid karena tertembak oleh tentara Israel di perkampungan Jenin di Palestina sana, untuk mengabarkan secara langsung kezaliman Israel atas pengepungan kampung Jenin tersebut. Ini terjadi pada hari kemarin, tanggal 11 bulan 5, yaitu bulan Mei 2022, saat beliau sedang meliput acara pengepungan orang Israel. Kezaliman ini kemudian dibalas dengan Israel dengan membabi buta, ditembakkanlah puluhan, bahkan mungkin ratusan. Kemudian salah satu di antara peluru tersebut mengenai beliau, Shirin Abu Aqilah ini. Nama beliau adalah Shirin Abu Aqilah. Dia dilahirkan pada tanggal 3 Januari 1971. Artinya mungkin sekarang sudah umur 40 lebih, 41, mungkin 42. Kemudian beliau bertugas sebagai jurnalis Al Jazeera dari tahun 97 sampai 2022 maksud saya. Shirin Abu Aqilah ini ditugaskan sebagai jurnalis Al Jazeera untuk meliput Palestina secara keseluruhan, ya, khususnya adalah ketika waktu Israel melancarkan serangan-serangan ke perkampungan Palestina, serta khususnya lagi adalah ketika waktu Israel membabi buta menembaki orang-orang yang ada di masjid. Beliau hadir di sana untuk melaporkan secara langsung kezaliman tersebut pada dunia. Dari sinilah kemudian kebencian orang Israel, khususnya adalah tentara Israel, memuncak hingga akhirnya tertembaklah beliau. Harusnya yang namanya pengepungan tersebut harusnya bukan dengan tembakan peluru mematikan, tapi peluru karet mungkin bisa jadi. Tapi ternyata disayangkan sekali, hingga mata dunia mengecam semua akibat yang telah dilakukan oleh Israel tersebut. Di sini ingin saya sampaikan pada para pemirsa semuanya bahwa syahid itu apa? Karena beliau adalah orang yang syahid, orang yang mati syahid sebagai seorang pejuang kemanusiaan yang mengabarkan secara langsung kezaliman yang ada di Palestina. Saya ingin sedikit mengungkap tentang kematian syahid. Syahid secara bahasa adalah qutila muslimun ala yadi ghairil muslim, adalah terbunuhnya seorang muslim di atas tangan orang non muslim. Kita tahu Shirin Abu Aqilah mungkin dulunya itu adalah seorang Nasrani, karena memang dia itu tumbuh dalam keluarga Kristen, tapi kemudian setelah bertahun-tahun meliput kejadian yang ada di Palestina, kemudian beliau menjadi seorang muslimah. Atau seorang syahid adalah qutilal muslim zulman wa wajaba bihi al-qisas, yaitu seorang muslim atau muslimah yang mati dalam kondisi terzolimi dan wajib seorang yang membunuhnya itu diqisas oleh orang muslim yang lain. Disinilah yang namanya syahid. Syahid
li'annahu masyhudun bil jannah. Kenapa kita dikatakan syahid? Karena memang surga itulah yang akan menyaksikannya secara langsung kematian itu. Surga seakan-akan kematiannya itu disaksikan oleh para malaikat, dan orang itu akan masuk ke surga suatu ketika nanti. Masya Allah. Di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan tentang syahid. Waja'at kullu nafsim ma'ha sa'iqu wa syahid. Dan datanglah setiap manusia sa'iqun wa syahid, seorang yang akan menjadi pemandunya di akhirat nanti, wa syahid, dan orang yang bersaksi atas dirinya di dunia dulu. Ini luar biasa. Kalau kita lihat ayat ini, sesungguhnya sangat mengerikan sekali akhirat nanti. Setiap manusia kesalahannya itu akan disaksikan oleh para malaikat juru tulis yang ada di dunia dulu. Oh ya, dia adalah seorang yang seperti ini dulu. Bahkan bukan hanya malaikat. Andaikan kita tahu bahwa makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya malaikat, jin, kursi pun akan bisa berbicara. Pisau pun yang untuk membunuh orang itu akan berbicara di akhirat nanti. Handphone pun akan berbicara. Laptop kita akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang syahid, seorang saksi di akhirat nanti. Dalam ayat yang lain disebutkan waji'a bin nabiyina asyuhada, dan didatangkan kepada para nabi syuhada dan orang-orang yang syahid. Ini adalah pejuang-pejuang Badar, pejuang Uhud, pejuang-pejuang Palestina yang telah terbunuh secara keji oleh Israel laknatullah. Orang-orang yang syahid ini tidak perlu harus kemudian dimandikan ataupun dikafani. Khusus untuk mereka, orang-orang yang mulia itu, cukup mereka dikafani dengan pakaian terakhirnya yang berlumuran darah, sebagai saksinya di akhirat nanti bahwa mereka adalah orang-orang yang terbunuh dalam kezoliman. Kemudian mereka akan disolati saja. Inilah tata cara penguburan orang-orang yang mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain dikatakan faji'a fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah jika aku datangkan setiap umat bisyahidin, orang yang bersaksi atas umat tersebut, wa ji'na, dan aku akan datangkan bika kepadamu Muhammad ala haula'i syahida, atas mereka semuanya seorang syahid, seorang saksi. Ini luar biasa bahwa umat-umat terdahulu nanti juga akan didatangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka mengimani Allah, bagaimana mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang zalim. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan umat-umat terdahulu? Suatu contoh, mengapa Allah menghancurkan umat Nabi Nuh, umat Nabi Saleh, umat-umat yang lain, ya? Ini karena mereka adalah melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga akan disaksikan oleh para syahid. Kemudian dikatakan di dalam ayat lain, litakunu syuhada'a 'alan nas, kalian semuanya wahai muslimin itu nanti akan menjadi syuhada, sebagai saksi-saksi atas umat-umat terdahulu, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan menjadi saksi atas Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai saksi juga. Dijanjikan pada orang-orang yang syahid, orang-orang yang terbunuh jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada was-salihin
wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka akan bersama para nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mati syahid yang lain, dan golongan orang-orang yang soleh, dan mereka semuanya adalah orang-orang yang baik dalam pertemanan. Masya Allah, kita mati nanti kalau memang kita adalah pejuang syahid seperti halnya Shirin Abu Akleh yang telah memperjuangkan kemerdekaan Palestina, meliputnya secara live, mengabarkan kepada kita bersama di dalam Al Jazeera, maka disitulah kemudian mati dia. Orang itu akan dibangkitkan bersama para nabi. Masya Allah, ini luar biasa. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid yang lainnya, seperti halnya mati syahidnya Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Umar bin Khattab, dan lain sebagainya. Mereka akan ada di dalam golongan tersebut, masuk surga bersama orang-orang tersebut. Subhanallah, betapa mulianya Shirin Abu Akleh. Kemudian di dalam hadis disebutkan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, selain orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, terbunuh dia di medan perang atau karena memperjuangkan kemanusiaan, terbunuh dia, maka ada orang-orang mati syahid yang lain yang dikatakan di dalam hadisnya, asy-syuhada'u khamsatun, al-mat'un wal mabtun wal gharaq wa sahibul hadmi wasyahid fi sabilillah. Orang-orang yang syahid, selain dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala di medan perang, ada syahid akhirat saja. Syahid ini hanya khusus untuk orang-orang tertentu, yang ada 5 saja. Yang pertama adalah al-mat'un, orang-orang yang mati dalam kondisi pandemi COVID-19 kemarin. Ada ribuan orang yang mati. Kalau memang dia seorang muslim, maka dia adalah orang-orang yang syahid. Balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah orang yang mati karena mabutun, karena penyakit perut, mah dia, ataupun dia sedang hamil, sedang proses melahirkan, berjuang nyawa dia, ternyata tidak kuat, darahnya keluar terus menerus hingga akhirnya dia menghembuskan napas terakhir, maka dia adalah orang-orang yang syahid. Wal gharaq, dan orang-orang yang kerem atau orang-orang yang tenggelam di lautkah, di sungaikah, tiba-tiba ada banjir, ada tsunami, kemudian dia mati, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang syahid. Kita masih ingat sekali tsunami Aceh yang ada pada tahun 2004 dulu, ribuan orang, bahkan ada yang mengatakan 30.000 orang meninggal seketika. Ada tsunami yang sangat besar sekali memporak-porandakan Aceh ketika waktu itu, maka mereka adalah orang-orang yang syahid, yang pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasahibul hadmi, dan orang yang mati karena ada reruntuhan, rumahnya hancur, kemudian dia tertimpa di dalamnya, maka dia adalah orang yang syahid kalau memang dia adalah seorang muslim. Wasyahidu fi sabilillah, dan terakhir adalah orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda juga selain 5 ini, kalau memang Anda adalah pejuang fi sabilillah, kita tegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan apapun itu. Anda misalkan adalah seorang jurnalis, Anda misalkan seorang dosen, Anda misalkan seorang guru, Anda seorang mahasiswa. Kalau memang niat kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara apapun itu, kita sebagai seorang dosen atau guru mengabarkan kebaikan, mengajarkan kepada orang lain ayat-ayat Allah, ayat-ayat Rasulullah, ayat-ayat yang ada di dunia ini,
sehingga mereka menjadi orang yang baik, maka kita, kalau memang kita mati ketika waktu kita berdakwah, kita termasuk orang-orang yang syahid. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda semuanya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita doakan bersama beliau menjadi orang-orang yang baik. Sirin Abu Aqilah ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa-dosanya dan ditempatkan di surganya Allah yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa fir lana walaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.